Setelah Jepang menyerah pada sekutu, Jenderal MacArthur menawarkan kepada Sultan Ternate Muhammad Jabir apakah mau membentuk negara sendiri. Beliau menjawab. Selengkapnya simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Sultan Ternate diselamatkan Jenderal MacArthur. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara-saudara yang belum subscribe, agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Mengacu pada tulisan Randi Wirayuda berjudul Sultan Ternate diselamatkan Jenderal MacArthur yang dipublish di Historia.id, ditulis bahwa pada 8 April tahun 1945 dari pangkalan Morotai 2 motor torpedo atau MTB 364 dan 178 di bawah unit khusus Z Angkatan Laut Amerika Serikat ditugaskan untuk menjemput Sultan Ternate. Tepat pukul 17.30, keduanya bertolak dari Morotai menuju Pulau Hiri di utara Pulau Ternate. Butuh waktu sekira 5 jam bagi kedua MTB itu mengarungi Laut Maluku guna mencapai pesisir Pulau Hiri 20 km utara kota Ternate yang masih jadi basis militer Jepang. Setibanya di Pulau Hiri pada pukul 22.45, mereka langsung disambut seorang warga setempat yang merangkap jadi agen penghubung misi mereka. Kapten Kroll yang memimpin unit khusus Z segera menuliskan pesan dalam secari kertas yang diberikan kepada si penghubung untuk dikirimkan ke Sultan Ternate Iskandar Muhammad Jabir Shah yang jadi tujuan utama misi mereka. Sementara si penghubung berlayar lagi bersama sejumlah loyalis Sultan ke utara Ternate. Kapten Kroll bersama Mayor George Bosworth dan Letnan Richard Hardwick membawa 3 prajurit komando untuk menelusuri wilayah di pesisir timur dan selatan Pulau Hiri guna memastikan posisi mereka tak diendus serdadu atau mata-mata Jepang. The danger of the mission in the middle of the night is Japan's level of vigilance. The Japanese had many spies among the locals, usually poor villagers who were lured by money or farmland. Meanwhile, Japan will torture anyone caught being a loyalist to the Sultan, wrote Frank Walker in Commandos, Heroic and Deadly Anzac Raids in World War II. Setelah memastikan aman, rombongan misi ini kembali ke Saki dan mendirikan kamp sementara. Paginya, mereka pindah ke desa Togolobe di selatan Pulau Hiri. Pada 9 April tahun 1945 malam, jawaban Sultan datang. That night, the Sultan replied that he would try to escape. Hardwick again wrote, boats with specially selected local, guerrilla crews would cross in the dark night and would wait for the Sultan with his entourage at the meeting point on the coast of Ternate. We were aware of the dangers the Sultan would face because he had to go through the mountains. But we can't help until you reach the rendezvous point, said Alan Powell in War by Stealth, Australians and the Allied Intelligence. Sementara
dari pedalaman di kaki gunung Gamalama, Sultan Jabir bersama kedua istri, 8 anaknya, dan sejumlah kerabat turun gunung, dikawal oleh prajurit loyalis. Mereka sebisa mungkin menyusup tanpa mengeluarkan suara, lantaran banyak mata-mata Jepang. In the darkness of the night, the Sultan descended the mountain to the meeting point on the beach. After a 6-hour treacherous journey down the mountainside and through a forest thick with nutmeg and clove trees, they reached the coastal village of Kulapa at dawn. From here they will be crossed to Hiri Island, Walker added. Tetapi seorang pengintai dari rombongan Sultan secara diam-diam telah mengabarkan hal itu ke pasukan Kroll di Togolobe. Sultan Jabir Shah kesulitan untuk keluar dari Kulaba karena desa itu dikelilingi oleh mata-mata dan simpatisan Jepang. Kroll pun langsung mengatur rencana evakuasi untuk menyeberang ke Ternate dengan 5 perahu besar. Para gerilyawan Ternate bersenjata parang dan senjata api seadanya diikut sertakan untuk menjemput sang sultan. Setiba di Kulaba, tanpa buang waktu, mereka segera membawa sultan dan keluarganya menuju Pulau Hiri pada pagi 10 April. It looks like hundreds of residents from the beach are waiting. When Sultan Jabir set foot on the beach, they all knelt down, bowed their heads, and putting hands to face, a traditional local salute. It was the first time the Sultan had met his own people in recent years. The traditional elders lined up to kiss the feet of the Sultan. Hardwick recalls, "It was the most dramatic moment I have ever witnessed in this Eastern Indonesia archipelago," Walker said. Sejak masuknya Jepang pada tahun 1942, Sultan Jabir Shah sudah menjadi buron Jepang. Sebagaimana di Jawa, lanjut Walker, Jepang pun menuntut setiap bumi putra di Ternate, termasuk Sultan Jabir, untuk membungkuk ke arah timur kepada Kaisar Jepang. Karena enggan menuruti, Sultan Jabir melarikan diri ke gua-gua tersembunyi di kaki gunung Gamalama dengan dilindungi sejumlah prajurit kesultanan dan warga desa yang masih setia. The Japanese military hunted the Sultan everywhere, but Mount Gamalama, which is still active, has many caves and deadly traps set by the Sultan's soldiers. The Japanese offered money and agricultural land to every villager who was willing to provide information about the Sultan as a solution. As time goes on, Japan is getting closer and closer to the Sultan's hideout, Walker wrote. Pada medio Februari 1945, Sultan meminta sekelompok penduduk yang setia melakukan perjalanan laut berbahaya sejauh 250 km menggunakan kano tradisional ke Pulau Morotai. Mereka berhasil sampai dan bertemu perwakilan militer Nika di markas gabungan sekutu. Nika hopes to bring the Sultan of Ternate to Morotai. Information from him about the Japanese military would be very useful, but he was in danger. Nika also believes he, the Sultan, knows the whereabouts and fate of an Australian pilot who went missing in Ternate, continued Powell. Nika lalu merencanakan evakuasi Sultan Jabir seraya mengajukan izin misi rahasia itu kepada Jenderal Douglas MacArthur. Panglima sekutu di Pasifik itu lantas memberi lampu hijau. MacArthur setuju untuk menyelamatkan Sultan karena selama ini sekutu menerima sejumlah informasi rahasia dari penghubung Sultan tentang pergerakan kapal-kapal Jepang.
di perairan Maluku Utara. Politics also plays a role. The Allies wanted the Netherlands to return to its former colony and the Sultan would be a valuable ally. MacArthur entrusted the mission to Special Unit Z. The mission was codenamed Operation Opossum. For political reasons, Captain Kroll, a Dutch officer, NEFIS, Dutch intelligence, was appointed commander. Lieutenant George Bosworth commanded 8 Australian commandos, plus intelligence officer, Australia, Major Richard Hardwick, an Indonesian guerrilla from South Sulawesi and another from Timor, Walker explained. Ditambah 20 gerilyawan Ternate yang sejak Februari berperjalanan dari Ternate ke Morotai. Pasukan unit khusus Z total punya 33 kombatan. Pasukan gabungan inilah yang kemudian mengevakuasi Sultan Jabir dari Ternate ke Pulau Hiri. Tetapi evakuasi Sultan dari Ternate ke Hiri bukanlah titik akhir misi mereka. Pasalnya, pada jam 2 siang 10 April, petugas piket Kopral John Kranz mendapati dari kejauhan lebih 2 lusin prajurit Jepang datang menggunakan sejumlah perahu motor. Dengan tergesa-gesa, Kroll dan Boswell mengatur pasukan untuk membentuk kubu pertahanan di pinggir pantai. Di titik inilah mereka mempertaruhkan nyawa melindungi sang sultan. Maklum, 2 MTB dari Morotai baru akan datang menjemput pada malamnya. Para prajurit Sultan lebih dulu menghadapi serdadu Jepang dengan persenjataan seadanya. Tetapi setelah melihat para prajurit Sultan itu bertumbangan, Boswell memerintahkan 8 prajuritnya ikut mendesak Jepang. Kopral Gordon Philpott ingat komandannya dengan berani berlari di balik rimbun pepohonan dekat pantai sambil menembakkan senapan mesin ringannya ke arah pasukan Jepang. Aksi heroik Boswell itu, kenang Philpott, merobohkan 3 prajurit Jepang. Tetapi saat Boswell mengecek lagi 3 mangsanya itu, salah satu yang terluka ternyata masih hidup dan menembakkan senapannya untuk menumbangkan Boswell. Sherma Perry yang mengambil alih komando setewasnya Boswell dengan dingin mencabut nyawa si prajurit Jepang yang terluka itu. After that we managed to set up a defensive position again, so when they come back, we were able to kill 9 of them even though we lost 2 of our members, recalls Philpott, quoted by the Sydney Morning Herald, the 24th of April 2010. Beberapa prajurit Jepang yang tersisa dan berusaha melarikan diri akhirnya dikejar dan dihabisi para prajurit Sultan dengan perahu. Hanya saja, sebagaimana disebutkan Philpott, mereka kehilangan 2 anggotanya. Selain Letnan Boswell, korban tewas lain adalah prajurit 1 Robert N. Higginbottom. When Higginbottom saw a Japanese motorboat abandoned after its soldiers died, he swam toward it. Unfortunately, his wet uniform made him look like a Japanese uniform. His comrades on the beach then witnessed the horror scene, in which one of the Sultan's soldiers brandished a rifle and shot Higginbottom. He was mistaken for a Japanese soldier, Walker continued. Dari 2 lusin pasukan Jepang, masih ada 1 perwira yang hidup. Namun harapan Sherma Perry untuk membawanya ke Morotai hidup-hidup sia-sia. Perwira yang menolak ditawan itu mengancam akan meledakkan diri dengan granat.
Sermaperi berusaha persuasif meski tetap mengacungkan senapan mesin ringannya. Tetapi ketika keadaan jadi bahaya lantaran si perwira ingin melemparkan granatnya ke arah Sultan, Peri terpaksa menembaknya. Pertempuran pun usai, Sultan selamat. Sekira pukul 23.45 malamnya, 2 MTB yang dinanti datang. Mereka baru berangkat lagi membawa rombongan Sultan dari Pulau Hiri ke Morotai sekira pukul 12 siang keesokan harinya. Sultan Jabir dan rombongan turun dari motor torpedo pada pukul 16.45 dan ditemui langsung oleh Jenderal MacArthur beserta para perwira Nika. Setelah memberi sejumlah informasi tambahan tentang militer Jepang, malam itu juga Sultan dan keluarganya diterbangkan dengan pesawat amfibi Catalina ke Brisbane, Australia. Mereka lantas tinggal di Wakol, dekat Brisbane, sampai Perang Pasifik usai. Saking rahasianya misi itu, pers Belanda baru mengetahui dan menggembar-gemborkannya sebagai keberhasilan Nika yang dibantu sekutu pada Agustus, 3 bulan usai misi itu terlaksana. Surat kabar The West edisi 10 Agustus 1945 memberitakan Sultan Jabir Shah dikabarkan telah lolos dari cengkraman Jepang dan bergabung dengan pemerintahan sipil Hindia Belanda di Australia. Sang Sultan disebutkan bersedia dirangkul Nika ketimbang merapat pada Jepang. Saya pergi bersama keluarga di tengah malam dengan perahu. Setelah itu dibawa ke Morotai dan dilanjutkan dengan pesawat ke Brisbane. Setelah saya pergi, adik tertua saya diangkat jadi konsul oleh Jepang. Alasan utama saya pergi adalah saya ingin mendukung Belanda. Para leluhur saya banyak menjalani perang di masa lalu bersama Belanda. Keputusan ini tidaklah mudah, namun saya tidak menyesalinya, kata Sultan di surat kabar itu. Sekembalinya ke Ternate usai perang, Sultan sempat jadi petinggi Konika atau Komandan Nika Maluku Utara. Ia kemudian berpihak kepada Republik Indonesia. Sultan Jabir tak pernah menghendaki mendirikan negeri sendiri yang akan disetir Belanda. Setelah Jepang menyerah, Jenderal MacArthur menawarkan kepada beliau apakah mau membentuk negara sendiri. Beliau menjawab, negara saya telah diproklamirkan pada 17 Agustus tahun 1945 di Jakarta, yaitu Republik Indonesia. Beliau setuju bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, tapi sistem pemerintahannya adalah federal. Yang dimaksudkan adalah desentralisasi, di mana kekuasaan berada di daerah dalam wadah NKRI. Di sini nyata bahwa yang beliau tentang adalah pembangunan sentralistik, tulis Irza Arnita Jafar dalam Dari Moloku Kiaraha hingga Negara Federal. Biografi politik Sultan Ternate Iskandar Muhammad Jabir Shah. Sultan Jabir Shah adalah Sultan Ternate ke-47 yang lahir di Ternate pada 4 Maret tahun 1902 dan meninggal dunia di Jakarta pada 4 Juli tahun 1975 pada umur 73 tahun.
Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang Sultan Ternate diselamatkan Jenderal MacArthur. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.